kami. Maria bintang samudra, Doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah berdoa dengan baik. Oke. Anak-anak hebat ya. Nah, Bu Rosa, hari ini kita akan belajar apa aja ya, Bu Rosa? Ada yang baru loh Bu Wah, Tata. apa Bu Rosa? Pasti anak-anak belum tahu kan? Kita akan mengenal bangun ruang. Wah, bangun ruang anak-anak Iya. baru loh. Yang kayak apa ya bangun Wow, ruang? penasaran, Iya. Nah, terus kita belajar apa lagi Bu Rosa? Selain Bangun itu, ruang. kita juga masih belajar tentang kesukaan menggambar dalam keluarga. Betul Bu Rosa, berarti ada kaitannya ya Bu Rosa. Iya. Lagi kita. Iya. Ya bisa juga nanti menggambarnya berkaitan dengan bangun ruang. Oh Saudara. iya betul. Iya. Nah, anak-anak penasaran kan bangun ruang itu bagaimana? Nah, yuk lihat video kita hari ini. Ayo. Halo anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke. Kalau sudah siap, ayo duduk yang rapi. Siapkan alat belajarnya. Tonton sampai selesai ya pembelajaran ini. Perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu Rosa sampaikan di hari ini. Ayo duduk yang rapi, perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan tema kedua, kegemaranku. Subtema 3, gemar menggambar. Ya, pembelajaran atau pertemuan kedua. Nanti anak-anak bisa melihat dari buku e-book halaman 80 sampai dengan 90 ya. Oke, untuk hari ini kompetensi dasar kita adalah yang pertama, mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Yang kedua, mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Yang ketiga, mempraktekkan kegiatan persiapan menulis permulaan dengan benar. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya hari ini, setelah belajar ini, nanti kalian diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi keberagaman karakteristik dalam keluarga. Yang kedua, memilih sikap yang tepat dalam menghadapi keberagaman di dalam keluarga. Yang ketiga, menjelaskan posisi duduk yang benar saat menulis. Yang keempat, mempraktekkan sikap yang tepat saat membaca atau menulis. Ya. Kemudian mampu menyebutkan macam-macam bangun ruang. Kemudian yang berikutnya, menjelaskan ciri-ciri dari setiap bangun ruang. Dan yang berikutnya, memberi contoh benda yang berbentuk bangun ruang. Oke ya anak-anak, cukup banyak yang akan kita capai, tapi perhatikan baik-baik, ada hal yang baru supaya kalian paham ya apa yang akan kita pelajari. Nah, coba mari kita bersama-sama mengamati. Ya anak-anak, mengamati apa yang akan kita lihat di sini. Coba lihat baik-baik. Ayo perhatikan. Ini gambar celengan milik Rima. Celengan ya. Anak-anak punya celengan ya di rumah. Ini tempat masukkan uang. Kamu perhatikan baik-baik celengan Rima. Nah, apakah kalian memiliki celengan di rumah? Ya, mungkin ada memiliki, ada mungkin yang belum memiliki. Celengan itu bentuknya bermacam-macam ya. Nah, ada juga mungkin yang langsung ditabungnya tidak di celengan tapi langsung di bank. Tapi biasanya kita kumpulkan dulu yang kecil-kecil ya di celengan. Untuk apa celengan kalian? Ya, celengan pasti untuk menabung ya, mengumpulkan uang jajan tidak dijajankan semua, tapi sebagian ditabung di celengan. Kalau di celengan sudah banyak penuh, baru kita tabung di bank. Mengapa kita harus menabung? Ya, kita menabung untuk belajar hidup hemat ya, supaya tidak
berfoya-foya supaya ada menyisihkan uang bisa untuk keperluan yang mendesak. Nah, berbentuk apakah celengan ini? Nah, anak-anak ada yang tahu celengan ini berbentuk apa? Sudah tahu belum? Oh, ada yang tahu. Ya, berbentuk tabung. Nah, sekarang kita akan mengamati lebih lanjut. Benda di sekitar kita memiliki banyak bentuk. Ayo kita amati gambar bangun di bawah ini. Nih, ya ada ya benda di sekitar kita yang berbentuk seperti ini. Ya, ini namanya balok. Ya, benda berbentuk balok. Ada yang bentuknya seperti ini. Ya, ini namanya kubus. Nah, ada yang bentuknya seperti ini tadi, celengan tadi bentuknya seperti ini ya. Ini namanya tabung, bukan tabungan, tabung ya. Lalu ada yang bentuknya seperti ini. Ini namanya bangun berbentuk bola. Nah, ini ada 4 bangun ini. Ya, bangun-bangun ini disebut dengan bangun ruang ya. Mengapa bangun ruang? Karena di setiap bangun ini memiliki ruangan, ya, memiliki ruangan, ya, yang ada isi, bisa diisi, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu, ya. Mari kita amati satu persatu. Nah, ini ya, ini coba perhatikan baik-baik. Ini adalah gambar balok, ya. Balok adalah contoh bangun ruang. Ini termasuk bangun ruang. Jadi bangun ruang berbentuk balok. Balok memiliki 6 sisi. Ini sisi. Ini namanya sisi. Ya, ini namanya sisi. Nah, ini di atas ini ada sisi juga. Ya, ini sisi. Ini sisi. Nah, kalau anak-anak lihat bendanya langsung lebih mudah, ya. Sisi atas dan sisi bawah. Ini sisi atas bagian sini dan sisi bawah bagian sini ya. Sisi ini ya. Dindingnya ya. Kemudian sisi samping kiri dan samping kanan. Samping kiri sini dan samping kanan ini. Ya. 2 ya. Tadi kan 6 sisi. 1, 2, 3, 4 sudah ya. Serta sisi muka dan sisi belakang. Muka ini bagian sini dan belakang bagian sana. Ya, jadi atas dengan di bawah ini. Kemudian sini dan sini 4. Terus kemudian depan dan belakang yang ini. Ya. Ini adalah balok. Contoh benda berbentuk balok adalah lemari. Anak-anak di rumah ada lemari. Nah, lemari bentuknya seperti ini ya. Hanya dia tegak ya. Ada kardus sepatu. Nah, ada apa lagi ayo? Yang berbentuk balok di rumah. Iya, ada kotak tisu. Ada apa lagi? Ya, banyak kotak ya. Mungkin ada kulkas dan nanti kamu bisa cari benda-benda yang lain yang berbentuk balok seperti ini. Ya. Oke, paham ya? Ini balok, bangun ruang berbentuk balok memiliki 6 sisi. Contohnya lemari, kardus sepatu, ada kardus mie, ya, ada kardus air mineral, ya. Ada kulkas dan ada yang lain-lain lagi. Nah, yang berikutnya tadi bangun ruang yang kedua adalah kita amati lagi. Nih. Ini apa tadi namanya? Iya, kubus. Ini adalah gambar kubus. Kubus juga termasuk contoh bangun ruang. Ya, kalau tadi balok, ini kubus. Apa ya bedanya? Nah, kalau sisinya sama mempunyai 6 sisi.
atas, bawah, kiri, kanan, depan ini dan belakang sana. Ya. Nah, bentuk dan ukuran sisinya sama. Nah, ini bedanya dengan balok tadi ya. Tadi kalau balok ada yang sisi yang lebih panjang. Kalau ini semua ukuran sisinya ini sama semua. Nah, itu namanya kubus ya. Contoh benda berbentuk kubus adalah dadu. Ya, ini dadu. Ini berbentuk kubus ya. 1, 2, 3 di sana ya, 4, 5 bawah 1, 6 ya. Ini mainan ya. Kalian sering ya main seperti ini. Nah, ini berbentuk kubus ya, paham ya? Jadi ke-6 sisinya sama. Ya, bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang sama disebut kubus seperti ini. Ya. Nah, sekarang tadi bangun ruang yang ketiga. Yang ketiga adalah bola. Memang namanya bangun ruang bola. Ya, ini adalah gambar bola. Bola juga termasuk bangun ruang. Di dalamnya ini ada isinya. Isinya apa kalau bola ya anak-anak? Iya, isinya udara. Kalau tidak ada isinya, kalau bocor dia akan kempes. Ya. Contoh benda berbentuk bola adalah macam-macam bola ya. Ada bola basket, bola kaki, bola apalagi bola kasti, ya, bola tenis meja, semua bola. Nah, ini ada globe. Globe adalah bola dunia. Ya, bola yang berisi lukisan dunia. Ya, kemudian kelereng. Ya, anak-anak suka ya main kelereng. Dan mungkin ada juga benda-benda lain atau mungkin buah yang bentuknya menyerupai bulan. Ya, atau mungkin makanan bakso, ya, ada kue onde-onde, ya, ada banyak yang lain. Ya, nanti anak-anak bisa ingat-ingat, bisa amati benda di rumah atau di sekitar yang berbentuk bola, ya, memiliki ruang, ya, sisinya melingkar, ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat tadi adalah tabung, ya, ini tabung. Sisinya atas, sisi bawah, dan satu sisi lengkung, ya. Ini adalah gambar tabung. Tabung termasuk contoh bangun ruang, Contoh benda berbentuk tabung adalah celengan, kaleng roti, ya. Ini ada drum minyak, ya. Ada juga ini benda berbentuk tabung. Ada lagi kaleng susu, kaleng-kaleng yang lain, ya. Ya, kaleng botol minum, ya. Kemudian ada galon, ya, gelas. Nah, masih ini banyak sekali benda-benda di sekitar yang berbentuk tabung, ya. Bentuknya seperti ini ya. Ya, ada sisi atas, sisi bawah, dan ini sisi lengkung. Pernah melihat ya? Oke, hebat. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan. Ayo membaca. Tadi sudah belajar membedakan macam-macam bangun ruang. Sekarang mari kita baca. Hari Minggu, Nano berkumpul bersama keluarga. Mereka akan menggambar bersama. Ini sudah punya kertas yang besar, ya, mau digambari bersama-sama. Kakak menggambar bunga. Nah, ya. Adik menambahkan gambar kupu-kupu. Nah, ini jadi mereka semua menggambar dalam satu kertas. Gambar bareng-bareng bekerja sama. Ya, kerja sama. Nano mewarnainya dengan krayon. Nah, ada yang mewarnai, ada yang menggambar, ya, kerjasama. Nah, Nano senang mewarnai bersama keluarga, ya, belajar bersama, ya, mengerjakan tugas bersama-sama dengan keluarga, menyenangkan.
kebersamaan keluarga adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Meskipun tadi menggambarnya berbeda-beda ya. Ada yang suka bunga, yang suka binatang, ada yang gambar yang lain, tetapi mereka tidak bertengkar. Mereka bekerja sama ya, saling menghargai. Nah, apakah keluargamu senang menggambar? Mungkin tidak semua. Ada yang mungkin senang, satu keluarga bisa senang semua, tapi ada mungkin yang mama papanya atau malah kamu sendiri yang kurang suka. Nah, apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Kalau tadi ini kesukaannya berbeda-beda ya. Ada yang suka menggambar binatang, ada yang suka menggambar bunga, ada yang suka mewarnainya. Nah, nanti kalian bisa tanya keluargamu kira-kira suka apa. Nah, pernahkah kamu menggambar bersama? Ada yang pernah menggambar bersama? Nah, mungkin ketika dikasih tugas dari sekolah ya untuk mewarnai atau menggambar, kalian menggambar bersama-sama dengan mama, papa atau adik atau kakak ya. Pernah atau mungkin belum pernah. Kalau belum pernah nanti dipernahkan ya, nanti dicoba menggambar bersama-sama. Ya. Gambar apa yang kamu buat? Nah, kemarin dapat tugas ya, menggambar dengan cara mencetak ya. Mencetak ya, boleh daun, boleh dari buah yang dipotong atau boleh dengan yang lain-lain lagi. Segala bisa dicetak dan menghasilkan gambar yang bagus menggunakan cat air. Nah, itu bisa bersama-sama. Mama bantu rapikan cat airnya, nyiapkan cat airnya, paletnya ya, mencarikan daunnya. Nah, anak-anak tinggal ngecatkan ke daun lalu dicetakkan ke kertas ya. Nah, itu juga bersama-sama. Bagaimana perasaanmu saat menggambar bersama anggota keluarga? Saat melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga, perasaannya bagaimana? Tentu menyenangkan, bahagia, gembira ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Sekarang kita amati kembali. Ya, amati. Nah, coba anak ini sedang apa? Nih, ya, anak ini duduknya bagus, jarak matanya ke meja juga bagus, ya. Terus memegang pensil, membuka buku dengan baik. Setelah mengamati berbagai macam bangun ruang dan sebelum mengerjakan tugas, masih ingatkah posisi duduk yang benar saat belajar membaca ataupun menulis? Baik membaca atau menulis, ketika mau mengerjakan jarak mata harus diatur dengan buku ya, jangan terlalu dekat, paling tidak 30 cm. Letakkan buku di meja. Nah, sekarang kalau lupa, ayo kita lakukan dengan baik. Nanti ketika mengerjakan tugas, coba lakukan ini. Letakkan bukumu di atas meja. Nih, buka dengan baik ya. Jangan badannya membungkuk atau sambil tiduran, tegak. Pegang pensil dengan benar. Kemarin sudah belajar cara memegang pensil ya. Hanya 3 jari ini ya, cara memegang pensil. Ya, kemudian jaga jarak mata dengan buku. Jarak mata dengan buku. Kalau terlalu dekat, nanti mata kita akan rusak. Jadi harus dijaga ya. Pilih tempat yang terang. Jangan membaca atau menulis di tempat yang gelap. Nanti akan merusak mata kita. Nah, Riko selalu duduk dengan benar saat akan mulai belajar. Nih Riko, ya, mau menulis. Kemarin kalian juga ada tugas menulis ya. Bersemua sudah mengumpulkan, tapi masih ada beberapa yang belum. Posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Ya, kalau kita terbiasa dari kecil menulis dengan membungkuk,
ya, atau badannya ditidurkan di meja atau matanya dekat-dekat, nanti badan kita tidak sehat. Ya, satu matanya yang nggak sehat, dua nanti tulang punggung kita ini terbentuk menjadi tidak rapi, ya, bengkok. Nah, kalian bisa meniru seperti yang dilakukan Riko. Bisa ya? Coba kamu praktekkan. Nanti kan Ibu Rosa memberi LKS ya. Ketika mengerjakan, coba kamu praktekkan seperti Riko ini duduknya. Membuka bukunya juga. Ya. Oke anak-anak hebat. Nah, coba sekarang masih ingat yang sudah dipelajari tadi? Kita akan simpulkan. Apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi? Nah, yang masih ingat siapa? Oke, anak-anak hebat. Tadi kita sudah belajar bangun ruang. Ada macam-macam bangun ruang tadi. Masih ingat macam-macamnya? Ada apa saja? Iya, tabung, balok, kubus, dan iya, bola. Lalu ada ciri-ciri bangun ruang. Tadi ada yang memiliki 6 sisi, ya. 6 sisi. Sisi atas, sisi bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Ada bangun yang memulai 6 ciri yang sama, yaitu bangun kubus, ya. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, ada juga contoh benda yang berbentuk bangun ruang. Nah, mencari contoh benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang, ya. Nah, kemudian kita tadi juga belajar mengingat kembali kebersamaan dalam keluarga. Dalam keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Namun, kita tetap harus saling menghargai, saling menghormati meskipun kesukaan kita berbeda, ya. Sikap menulis atau membaca yang benar tadi ya, duduk tegak, buka bukunya dengan benar, terus jarak mata diatur, memegang pensil yang benar di tempat yang terang yang cukup cahaya. Oke ya, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang coba kita refleksikan bagaimana kita belajar tadi. Ya, apakah anak-anak sudah belajar dengan baik? Lalu kalau sudah belajar dengan baik, bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini? Menyenangkan? Tidak menyenangkan? Sedih? Bingung? Galau? Apalagi ya? Nah, nilai sikap apa yang sudah kita miliki dengan mempelajari pelajaran hari ini. Hari ini jika kita belajar dengan baik, kita sudah belajar percaya diri. Ya, percaya diri dari kemarin ini selalu ditanamkan sikap percaya diri. Kita harus memiliki sikap percaya diri. Kalau kita tidak memiliki sikap percaya diri, kita tidak akan maju karena mau ngapa-ngapa nggak berani. Ya, disiplin. Nah, disiplin, mengerjakan tugas dengan disiplin. Ketika mendapat tugas segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda, ya. Disiplin juga ketika kita harus mengerjakan tugas, cara kita mengerjakan, duduknya, jarak matanya. Nah, itu harus dari kita, harus memiliki rasa disiplin, sikap disiplin. Terapkan itu. Ya. Kemudian kerjasama. Tadi kerjasama dalam hal apa ya? Iya, menggambar bersama-sama. Kemarin kalian juga ada tugas membuat gambar cetak ya. Kalian 2 dimensi juga bersama-sama. Di rumah kalian bisa bekerja sama dengan orang tua, adik, dan kakak. Kalau nanti di sekolah dengan teman-teman ya. Nah itu ya. Saling mendukung, memperhatikan, saling menghargai, ya, saling menerima kelebihan dan keterbatasan. Dalam satu keluarga ada yang mungkin pandai, ada yang mungkin kurang, ada yang mungkin rajin sekali, ada yang agak-agak malas, ya, ada yang pintar memasak, ada yang pintar bersih-bersih. Nah,
saling membantu, saling menerima kelebihan dan kekurangan kita. Nah, membangun relasi dan kerjasama dengan orang lain, ya, membangun kerjasama, ya, bekerja sama tadi ya, meminta tolong, meminta bantuan, lalu bekerja bersama-sama. Nilai ketarakanitaan yang telah kita lakukan adalah community, ya, community, kita bekerja sama, menjalin relasi, saling menghargai, ya, saling menerima kekurangan, yaitu. Nah, ya, semoga hari ini adalah pembelajaran yang menyenangkan sehingga nilai-nilai yang ada di dalam pembelajaran ini dan nanti untuk seterusnya bisa tercapai. Oke, nanti kalian akan mendapatkan tugas. Ya, tugasnya nanti di LKS. Ya, boleh ditulis seperti biasanya. Ini sudah setiap hari mendapatkan ya. Lalu ini tugas keterampilannya. Carilah gambar benda bangun ruang gambar ya. Mungkin anak-anak punya majalah atau punya buku cerita atau punya kalender mungkin atau apa yang ada gambarnya atau mungkin dari brosur-brosur apa. Tempelkan pada kertas atau buku, boleh di buku. Bangun ruang. Tadi kan ada macam-macam ya. Oh, ini ada gambar balok. Nah, dipotong. Tempelkan, lalu tulisi balok. Oh, ini aku menemukan gambar kubus. Nah, dipotong. Yang rapi ya motongnya. Lalu tempelkan di kertas atau di buku, tulisi kubus. Oh, ini aku mendapatkan kelereng. Kelereng berarti apa ya tadi ya? Oh, ini potong juga ini. Ini berbentuk bola. Nah, oh, ini aku menemukan gambar lemari. Lemari juga bisa dibentuk apa ya? Berbentuk apa lemari? Iya, balok. Oh, ini ada gambar gelas. Bisa dipotong. Gelas berbentuk apa? Gelas bangun ruang apa bukan? Iya, gelas berbentuk tabung. Nah, jadi cari gambar bangun ruang. Boleh berupa benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda yang berbentuk balok, benda yang berbentuk kubus, benda yang berbentuk tabung, benda yang berbentuk bola. Gunting, tempelkan di buku atau di kertas, beri nama. Tulis nama bangun ruang yang sudah kalian tempelkan. Ya, itu ya. Jadi tempelkan. Setelah itu, ketika menempelkan, ketika memotong, perhatikan jarak mata, posisi duduk saat kalian menempelkan gambar atau mengerjakan LKS demi kesehatan kita. Ya, jadi bukan karena dilihat Bu Rosa atau dilihat Mama, tetapi untuk kesehatan anak-anak. Oke anak-anak, kerjakan tugasnya dengan baik, dikumpul paling lambat besok pagi. Untuk mencari gambar ini, kalau nanti belum ini, Ibu beri waktu ini, mungkin masih cari gambarnya dulu ya, atau mau cari majalahnya dulu, atau korannya dulu, atau apa, boleh ini sampai 1 minggu ke depan. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan lebih cepat, lebih baik. Oke anak-anak? Ya, siap kerjakan tugasnya ya. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu Rosa terangkan, jelaskan, anak-anak paham. Nanti anak-anak bisa sambil melihat, belajar dari buku e-booknya ya, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Di buku yang kemarin dipinjamkan dari sekolah juga ada. Ya sama, tema 3. Tema 2, subtema 3 ya. Oke anak-anak ya, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak tetap semangat ya, tetap kerjakan tugas dengan baik dan segera kirimkan ke Bu Rosa. Thank you, sampai jumpa. Salam Tarakanita. Tetap satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Terima kasih, sampai jumpa. Oke
kita sebentar lagi sudah mau PTS loh. Wah, ulangan ya Bu Rosa Iya, ya. maka anak-anak tetap harus rajin mengumpulkan tugasnya. Ya ingat, paling lambat jam 22. Iya. Jam Oke. 22 sampai dengan jam 10 malam. Kalau sudah lewat jam itu, kirimkan hari berikutnya. Ibu Rosa sama Bu Tata tetap akan menilainya. Oke. Ya, Bu Tata. Iya, Bu Rosa. Baik, terima kasih Bu Rosa sudah mengingatkan anak-anak untuk tugasnya. Anak-anak, mari kita tutup dengan berdoa. Bu Rosa mau memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, mari ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga Tuhan kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami hari ini dengan baik juga. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak.